Halo Mas Riza. Halo, Mbak. Siapa namanya? Dia. Mbak Dia. Oh, kenalan Oh sih. iya, kenalan dulu. Selamat Oke. datang loh ini di Rescast nih. Rescast ya? Iya, ini podcastnya BPBD Kota Madiun. Oke. Rescast panjangannya? Rescue Podcast. Alah. Keren gak sih? Keren. Kok bisa kepikiran sampai situ Nggak ya? tahu, ini kayaknya yang bikin Mas Ahmad ini. Idemu, Mas. Keren banget. Oke, Iya, lanjut. Gimana kabarnya? Mas? Alhamdulillah di hari ini banyak aktivitas, Banyak aktivitas apa tuh? banyak kegiatan. Heeh. Enggak, ya memang kegiatan ternyata di satu minggu selalu ada. Iya, oke. Sebelumnya ya dari BPBD Kabupaten Madiun saya yang mewakilin. Oke. Ini Heeh. kalau nggak kenal katanya nggak saya. Iya, oh ya kenalan dulu, ada aku Ah. lupa. Saya Riza dari Pusdalop BPBD Kabupaten Madiun. Ah. Nah, ini kita lagi ada beberapa agenda di minggu ini itu terkait rapat koordinasi sih. Karena kan pembentukannya udah FPRB itu. Cuman ini tadi hari ini rapat koordinasi karena memang keterkaitan untuk forum penguatan resiko bencana di Kabupaten Madiun itu harus lebih terarah karena pesannya Pak Bupati kemarin dari semua relawan, dari gabungan semua dari semua format itu harus bisa lebih sinergi iyalah gitu ya. gitu. Karena kan selama ini kesannya kayak kita jalan sendiri-sendiri nih. Jadi kayak yang jadi kayak nih misal ada ular terus kita nanganin terus akhirnya kayak yang kuat-kuatan gitu. Oh, jadi nggak ada yang mau kalah gitu ya kelihatannya ya. Ya kan harusnya kan dari teman-teman yang lain pun kita juga harus tetap ada koordinasi keterkaitan itu karena kan ada bagiannya sendiri-sendiri. Pasti kan juga kota juga sama kan pasti. Iya, betul. Nah, terus ini tadi juga coba dilurusin dulu terus sama Bapak juga diundangkan dari BMKG. Ya caranya ramai sih, ramai karena berapa kan hari itu, Mas? baru sehari aja kalau sehari. yang FPRB sehari ini kebetulan bentrok semua. Oh, jadi ya yang dari kemarin itu ada Jitu Pasna. Nah itu ya mencoba untuk mensinergikan juga dari beberapa OPD untuk bisa jadi satu hitungan karena memang satu data itu kan penting kalau ketika adanya bencana memang harus ada sinergitas ya antar seluruh OPD. Nah itulah. Nah kemarin itu sempat karena memang kita untuk menyatukan persepsi ini kan kita punya kriteria masing-masing. Iya kan? betul. Kayak misal yang paling susah nih kalau misalnya dari dinas Perkim terus sama kita gitu kan pasti kan kita perhitungan berdasarkan sedang terus berat rusak rumah itu kan berdasarkan itu. Tapi ketika Perkim pasti kan akan lebih detail lagi. Iya, gitu. memang karena harus memang detailnya beda fokusnya dia benar kan. gitu loh. Karena kita kan sebenarnya kan ya mengikuti karena kita untuk pendataan tunggal kita aja. Terus akhirnya tadi kemarin juga bisa ya ini sampai hari ini. Ini nanti praktikumnya. Oh, prakteknya. Prakteknya ngapain tuh, Mas? Prakteknya nanti coba ngitung nih. Kalau misalnya nih ada nih dengan kondisi rumah yang seperti berarti ini. Fokusnya RR. Fokus hari ini RR. jadi RR ada giat ini, PK ada giat FPRB, keren. Wow. Jadi di hari satu minggu itu udah Kamis, banyak Jumat ya. ini udah penuh nih. Wah, jadwalnya schedule penuh nih. Tapi makasih lo udah disempatin buat datang ke sini ya. Terima kasih BPBD Kota. Gimana rasanya ini? Aku deg-degan dari tadi ya. Ya Allah, kenapa tuh? Kenapa ya? Karena rumahku di kota nggak pernah main ke sini ya. Gitu ya. Jadi nggak pernah main ke sini ya, cuman lewat-lewat aja. Keren banget dari BPBD Kota nih kelihat nih dari luar nih kelihat nih karena kan pinggir jalan karena pinggir jalan. Kalau kita kan agak masuk kan kita agak masuk dulu ketutupan terus beberapa bangunan. Betul gitu loh. Kalau di kota kan bener-bener sebelah nih terus dari BPBD Puskesmas Polres ya bener. Jadi ramai banget nih. Jadi satu deret nih kelihatan semua. Apa mau pindah ke sini? Asik nih kayaknya. Enggak dong. Masih dikasih ya, amanah. Siapa tahu mau gantiin. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jackson, tangguh. Udah berapa lama Mas di Pusdal?
dari 2021 sih. 2021 baru 2 tahun lah ya. Ya 2 tahun yang tanpa terasa ya, karena memang 2021 mulai dari masuk udah piket 32 jam gak pulang nonstop. Itu karena memang posisi apa ya? Ya kayak sekalian ospek kali ya. Oke. Jadi awal karena masuk langsung pusdal. Iya, kan langsung pusdal, terus langsung ada kejadian Covid itu, buset rame banget itu kan. Jadi banyak banget, jadi mulai dari agenda kayak yang kita harus standby di posko, betul, di posko kan, terus habis itu kita juga harus piket juga, tetap harus ada piket. Jadi ya mau gimana lagi ya, karena keterbatasan anggota ya yang bisa untuk itu, kan kita juga harus saling nutup juga. Kalau misalnya kalau kita sehat semua nih, kan ada juga pasti kan adalah waktunya dia sakit lah gitu tuh. Jadi apa ya kita harus saling backup aja. Terus akhirnya ya jadi kayak semacam ospek dadakan. Kalian latihan gitu. Ya. Jadi kayak yang apa ya sih, yang langsung nggak boleh ngeluh nih hari ini kita masuk. Kamu mulai masuk tanggal 4 Januari 2021 sudah mulai langsung kerja, siap dan udah yang penting mulai udah tanpa harus babi bu langsung harus tahu itu. Ada berapa orang tuh Mas di pusdalnya kabupaten? Pusdal kabupaten itu total ada 6 sebenarnya, 6 karena ada yang diambil ke sekretariat. Oke. Ya meskipun dari tetap pusdal ya. Nah, 6 ini pembagian kerjanya seperti apa tuh? Nah, kalau pembagian kerja kita per 12 jaman. Jadi piketnya 12 jam, terus jadi shift gitu. Shiftnya kan 2 kali. Jadi ada yang piket pagi sama piket malam. Nah, terus karena nyempil satu kan sebenarnya ada kemarin itu ketemunya ada 7 kalau nggak salah. 7 kan dari ganjil. Nah, dari ganjil ini tadi ceweknya kan ada 2 nih. Yang satu diambil ke sekretariat nih. Akhirnya kan yang satu ini jadi sendiri nih. Kasihan kan dia kalau misalnya piket kan. Ya, jadi kita bikin ke dia aktivitas jam kerja. Jadi kita buatnya dia di hari Sabtu, Senin sampai Jumat. Nah, itu pulangnya juga ikut jamnya operasionalnya sekretariat aja. Berarti gitu. Mostly cowok ya? Mostly cowok semua. Kalau di sini mostly cewek. Asik dong. Seneng dong. Keren ya. Iya, ini ganteng sendiri nih. Iya. Mas Amadi kemarin cerita kita kan habis BIMTEK Pusdalop kan. 3 hari itu ya. 3 hari di Malang. Kemarin Mas Amadi juga cerita, aku ganteng dewe Mas. Ya Allah. Iya, Pak. Mostly cowok, cewek-cewek. Ini Pusdal total berarti di kota ada? Pusdal di kota ada 6. Ada 6 ya? Ada 6. Sistemnya berarti juga sama, piket juga atau? Ya, tergantung kebutuhan sebenarnya. Oh gitu ya, tetap sistem standby. Iya, tetap standby. Ya, memang BPBD itu nggak bisa libur. Iya, benar. Karena kebencanaan itu selalu standby monitor. Kalau misalnya sebenarnya gini, sempat kepikiran gini, kalau misalnya kita libur nih, terus kita coba nih buat keluar kota gitu, kayak selayaknya karyawan. Gak bisa ya kayaknya ya. Kayaknya kita gak bisa deh. Gak bisa, karena kita harus bekerja. Iya itulah. Karena makanya kemarin kayak yang waktu ada undangan ke Malang itu 3 hari itu dari Pusdalop itu kita sama-sama cerita nih. Jadi sama-sama cerita. Berkeluh kesah. Nih ya kan ada juga di kabupaten kota lain, ternyata juga masih banyak kok yang mungkin ya yang ngerasakan tetap piket di saat dia harus DL nih. Jadi malam tuh sampai pinjem laptop, Mas, bikin laporan harian dulu, Mas. Laporan kejadian. Ya ampun, dia kan jadi kayak soalnya ada di kabupaten kemarin Kabupaten Pasuruan deh. Itu pusdalnya cuma 3. Wow. Pusdal cuma 3, membackup beberapa kecamatan. Kalau nggak salah 28. Agak. Iya. Agak. Kayaknya kalau itu besok langsung nggak pulang. Kalau di kabupaten sendiri kalau pusdalnya 6 nih, 7 ya. Terus jumlah relawannya nih berapa? Nah, kalau relawan ini sebenarnya banyak karena apa ya? Jadi akhirnya sama Bapak itu sama Pak Kalak itu dijadikan 2. Ini dari 2022 kemarin kita adakan seleksi relawan. Jadi ada untuk yang piket kantor, ada yang untuk piket wilayah. Nah, piket wilayah ini tadi itu sebenarnya bukan piket, tapi lebih ke standby wilayah ya. Karena standby wilayahnya masing-masing. Jadi di Kabupaten Madiun itu karena memang ya banyak ya kecamatannya kan. Kecamatannya banyak, kelurahan luas lah istilahnya. Betul. Luas wilayahnya berapa? Ada 15 ya.
kecamatannya 15 kecamatan. Nah, 15 kan kecamatan. Menyebar ya dari ujung ketemu ujung. Nah, makanya itu. Bayangkan kalau misalnya nih kantornya pindah di Caruban gitu. Terus ada di Ndolopo ada masalah. Nah di Jiwan pun makanya tapi gini, hitungannya itu kita kalau misalnya mempertahankan di Jiwan ini lebih apa ya? Lebih bisa fleksibel lah kiri kanan. Karena kan kita mau ke arah selatan bisa, arah utara juga bisa nih. Jadi untuk akses kita jalan pun itu enggak keganggu apa-apa gitu. Kalau misalnya kita ada di Caruban jadi berat sebelah. Iya benar. Dari gitu. daerah Caruban, sekarang baru bisa tangani yang bener. Sana. Makanya nih, ini yang sini wasalam. Padahal bencana di Kabupaten Madiun itu yang berpotensi rata, hampir merata, kayak supermarket kita. Apa aja tuh? Waduh, banyak tuh ya. Kemarin banyak. Kecuali gunung aja ini. Iya. Yang lain kayaknya ada semua. Ada aman, ada gunung, nggak ada gunung ya. Iya. Kayaknya kemarin yang paling parah itu yang di Balerijo itu ya, yang banjir sampai masuk tol. Benar, itu di 2019 ya kan. 2020 ya. 2020. Lebaran pokoknya. Iya, itu benar. Itu pokoknya posisi yang sampai masuk tol itu karena kemarin karena belum ada drainase yang benar atau gimana gitu loh. Karena itu makanya akhirnya naik beberapa itu bencana besar ya. Besar sih sebenarnya. Hitungannya dan jadi itu memakan korban juga kalau masalah itu. Dan itu aku belum di BPBD. Aduh, ngeri banget. Sampai kebayang nih. Tidur enggak pulang ini mesti. Sampai kebayang. Nah, ini cerita dari senior. Dari senior Pusdalop itu ada namanya Mas Diki sama Mas Aksa namanya di Pusdalop BPBD Kabupaten Madiun. Ini senior 2 ini waduh bener-bener panutan deh. Dia tuh dulu ya dalam posisi Pusdalop BPBD Kabupaten Madiun juga masih bingung dengan tugasnya gitu karena tugasnya sebenarnya apa nih dari Pusdalop. Terus akhirnya ya beliaunya ini sampai nggak pulang loh, bayangin seminggu loh. Seminggu. Karena kan merata ya, merata. Ya, jadi dari Balerijo terus ke Wonoasri sampai kemana-mana itu lebar banget. Iya benar. Jadi benar-benar ngerasain, waduh, kasihan juga sih. Itu sampai bencana sampai diikutin bencana luar biasa ya. Dan dengan kondisi luas yang kayak segitunya lah, Mas. Maksudnya kabupaten kan wilayah banyak banget kecamatannya, apalagi kelurahannya dong. Ya kan? Waduh iya. Bener. Kelurahannya udah banyak. Nah, itu gimana cara mengatasi kalau semisal kita ke Ndolopo ada laporan kejadian. Misal kita ambil aja banjir. Ya, banjir. Sedangkan BPBD-nya kan di Jiwan agak jauh juga ya tuh. Katakanlah kayak di Ndolopo itu potensi maksudnya kayak yang daerah kayak Sulu, kayak yang ini lebih berpotensinya kayak longsor gitu. Iya kan? Katakanlah kayak longsor di sini. Ada longsor tiba-tiba tuh. Pada saat hujan deras nih. Sana longsor, sini banjir. Gimana tuh? Jadi gini, kemarin itu kita sempat terjadi tiga kejadian pada hari yang bersamaan. Dan posisi piket kantor itu pusdalnya ada 2, terus TRC-nya ada 6. Jadi total ada 8 orang. Dengan membagi itu tadi, habis dong di dua kejadian itu udah habis kita karena yang satu udah berangkat ke yang jadi bagi 2 tim kan. Yang satu udah berangkat ke titik pohon tumbang jadi ada pohon tumbang, air luber dari sungai di Wonoasri. Terus yang sini ada longsoran. Nah, itu gimana? Nah, terus akhirnya yang longsoran ini ya yang backup adalah relawan wilayah itu tadi. Oh, relawan wilayah. Jadi kita tuh hampir merata ya dari relawan kita. Jadi benar-benar kayak yang ya kita siap, Mas. Kita semua panggilan jiwa gitu. Yang jadi dia siap kapanpun karena dia standby. Jadi ikutnya jadi kayak standby kita gitu. Nah, jadi ada wilayah, ada kantor. Nah, yang kantor ini tadi pun kan ketika dia nggak piket kan dia tetap standby di wilayahnya masing-masing. Berarti TRC-nya itu menyebar ya? Menyebar. Kecamatan itu berapa orang tuh, Mas? Kira-kira? Total kalau yang piket kantor itu ada 30. Kalau yang di kantor full di kantor 30 nih. Yang kalau per kecamatan? Kalau yang kayak per kecamatan itu kita kemarin udah pengurangan jadi tinggal 27 sekian. 27 lah. 27 jadi per kecamatan mungkin 27 25-an. Ya, enggak semua ya. Enggak semua per kecamatan ada ya. Karena ada beberapa kecamatan yang kita itu kayak kita monitoringnya lewat dari Destana. Oh, justru Destananya jalan ya, Mas. Iya, kalau Kabupaten Madiun alhamdulillahnya Destananya malah lebih kenceng ya. Kan soalnya serius? Kan
apa ya, relawan desa ini tadi itu tanggap tanggap pada kebencanaan di daerahnya dia sendiri ini besar. Berarti animo masyarakat ketika lihat Destana itu ikut Destana itu partisipasinya tinggi berarti ya? Tingginya itu sebenarnya ikut ke tinggi gimana ya? Kayak yang pasti mereka merasa ini darahku. Gitu loh. Tak jogone. Iya itu lah, iku loh kayak ngeluarin kata-kata itu tuh susah loh ke orang-orang yang katakanlah ya kayak kan pasti mereka kan juga kerja semua ya Kak. Karena kerja semua, posisi juga pasti minimal bertani lah. Iya. Kalau desa kita ada di sana tuh di Kelumutan sama Kedungrejo kemarin sampai dapat bantuan dari BNPB itu EWS. EWS peringatan banjir itu 2. Jadi yang satu dipasang di Kedungrejo Pilang Kenceng, yang satu dipasang di Saradan di Kelumutan. Kelumutan itu kan daerahnya cekungan gitu. Jadi ketika kita waspada gitu, Kelumutan itu sudah batas merah. Ninu. Kita jadi ketika waktu misal dari Pilang Kenceng udah laporan Mas airnya naik. Ya kita ada CCTV nih di Kelumutan tuh ada CCTV buat mantau. Karena kan ya kembali lagi ya Destana itu ada banyak yang kerja juga. Jadi harus diingetin juga. Nah, akhirnya kita bantunya share lewat dari grup itu, dari grup WhatsApp. Nah, itu akhirnya bisa nyebar. Nah, kalau misal ya ini gini, kita itu EWS itu kan ada panelnya di kantor kan untuk kita ingetin lah. Nah, pada saat ini kalau misalnya hujan deras kan kadang sinyal ini nggak nyampe kan, betul. Itu kan sistemnya radio kan, sama kayak HT kan. Kita neken sana ternyata nggak bunyi, cuman kresek Mas, nggak nyala apa-apa Mas. Ya udah nyalain manual lain. Tadi kan harus pemegang kunci ini tadi ketua destananya. Harus ketua destananya. Nah, akhirnya ya itu. Karena warga masyarakat kita itu sebenarnya yang lebih susah itu adalah sosialisasi tentang kebencanaan. Apakah dia harus siap untuk dievakuasi pada saat ada bencana atau enggak? Karena itu kan kalau di kabupaten itu kan jatuhnya di desa ya Mas. Orang kalau di desa itu malah kalau ada bencana ketika mau mengevakuasi itu yang dipikirkan ternak itu. Nah, betul. Iya kan? Itulah. Sawah kok ya. Ini ada cerita nih. Ada cerita asik nih. Di 2022 akhir kalau nggak salah itu Kelumutan sempat naik dengan posisi sebenarnya ya itu udah di levelnya udah level ngeri nih. Lebih merah ya gitu loh. Udah hampir di merah nih. Dengan posisi Kelumutan itu kan karena cekungan akhirnya dia pasti naik dulu kan. Iya, betul. Nah, ini anggota masyarakat nih atau warga-warga di sekitar yang di daerah cekungan ini itu di dekatnya tower EWS itu tuh susah buat ngungsi. Ya kan? Ada nenek-nenek, kita naik kapal nih Kak. Kapal sampai di lokasi kita muter nih. Evakuasi, naik. Yang muda naik semua. Ini yang ini nggak mau jadi posisinya. Gus, gak apa-apa Gus, sing liyane. Aku tak nunggu sapi. Sapinya itu udah posisi bayangin gimana ya mau kita juga serba salah juga Kak. Itu yang harus kita sosialisasikan tuh sebenarnya itu loh. Itu yang jadi PR kita bersama lah karena kurangnya kesadaran masyarakat lah karena ya kan yang keduanya ya kebanyakan pasti kan usia lanjut ya. Lansia karena beliaunya tuh di rumah posisinya tinggal cowok cewek nih sepasang terus itu. Punya sapi kayak itu begitu. Kan sumber penghidupan dia. Itulah. Kalau ini yang terkadang ternyata sulit gitu. Kenapa sih nggak ada ya yang himbauan dari Bapak kemarin ya kalau bisa selalu diawasin lah dari mungkin dari sanak saudara. Mungkin kalau misalnya ada anaknya, cucunya lah, siapa yang bisa bantuin itu loh. Intinya itu karena ya bencana itu nggak bisa dijanjiin. Iya betul. Dan ya wes besok baik ya nggak mungkin lah. Jampi Sehat Jelmarni.
upaya mitigasinya dari BPBD biasanya Kabupaten? biasanya kemarin yang pada tahun kemarin itu kita rajin untuk penanaman akar vetiver. Di mana akar Mas? wangi itu ada di Kare, Heeh. sama di satu lagi itu aku lupa deh, itu di 2021 kalau nggak salah. yang 2022 itu agenda penanaman akar wangi itu kan di tepi gunung, karena kan Kare itu kan yang potensinya longsor benar-benar. jadi kita akhirnya bikin program karena kan akar wangi itu bisa menguatkan struktur tanah ya, jadi biar nggak gampang longsor. Betul. Jadi kayak yang pinggir sungai atau di daerah dataran yang miring gitu, itu penting banget. Nah, kemarin juga ada program dari Kepala BNPB yang pada saat sebelumnya namanya siapa sih, lupa, yang kemarin itu senang juga ketika Kabupaten Madiun punya program ini. Nah, ini kita itu juga bukan dari seolah-olah dari BPBD Kabupaten Madiun ya, kita menggandeng dari PJT itu pada saat kepalanya Pak Cam itu kita dapat sponsor untuk bisa bikin program ini gitu. Itu untuk apa ya, konteksnya untuk mitigasi lah, biar ada agenda lah untuk masa kita nggak pernah mitigasi tapi ketika ada bencana tuh selalu rame gitu. Jadi kayak kedaruratan dan logistiknya aja yang jalan. Nanti sama RR kerja ya. Takutnya nggak kelihatan PK-nya ya. Udah harusnya kelihatan kerjanya lah ya. Nah, terus komunikasinya gimana tuh kalau kok sampai bisa membuat program itu? Kan kadang itu beberapa instansi agak susah ya diajak kerjasama. Benar, karena kemarin itu pada saat Pak Syam itu beliaunya ini sering ikut serta dalam kegiatan di lapangan gitu. Akhirnya beliau itu tahu potensinya Kabupaten Madiun tuh ngeri loh Pak Kalak sampai kayak gitu tuh. Terus kita nih harus mengeluarkan apa nih, gagasan apa, terus Bapak akhirnya ya kita harus ini gitu. Nah, dengan beberapa ide dari Pak Kalak dan Pak Bupati pun juga setuju. Terus PJT itu kan pada saat itu juga lagi gencar-gencarnya program kan, karena biar apa sih, terkolaborasi bagus gitu loh antara PJT sama BPBD Kabupaten Madiun. Kita kan juga ada BBWS tuh. Nah, itu kemarin akhirnya ya jadi masuk semua di dalam undangan ini tadi. Ya sebelum adanya FPRB ya, kita udah bisa koneksiin semua, itu udah syukur alhamdulillah banget. Ya mungkin jadi, karena itu mungkin ya, juga karena kabupaten itu kan potensinya tinggi, jadi masyarakatnya lebih aware. Betul. Terus, dan itu lebih dipandang jadi BPBD. Maksudnya lebih banyak kegiatannya. Iya, lebih kayak ada nama BPBD. Iya. Gitu. Ini kita kayak gini nih, kayak yang wajib berterima kasihnya tuh sama Covid. Di satu sisi kita harus kayak merasa kayak yang Covid nih banyak banget ya, terlalu ngeri ya, karena sampai jadi bencana yang tidak pernah kita sangka-sangka masuk di Indonesia kan. Di satu sisi tanpa adanya Covid ini tadi, Orange ini nggak kelihatan, manusia yang tidak pernah terlihat. Iya betul. Nah, itu ini makanya nih, itu akhirnya jadi ketika adanya Covid ini kita jadi ngerasa nih kalau ada waktunya BPBD keluar gitu. Jadi kita ngerasain ya, jadi mulai setelah Covid kan jadi banyak banget nih. Agenda kita jadi banyak, mulai terlihat. Tapi banyak pekerjaan dengan kondisi wilayah yang BPBD-nya seperti kota. Karena kalau di kota itu kadang kalau mau koordinasi itu agak susah. Karena gitu. Ya mungkin kendalanya ya mungkin karena ya Kota Madiun namanya minim sekali beda sama. Alhamdulillahnya itu ya, karena mungkin karena jarangnya ada banyak lahan yang kayak udah yang kosong gitu. Sekarang kan posisinya udah banyak rumah. Dan kondisi wilayah juga enggak kecil lah, maksudnya enggak seluas kabupaten. 3 kecamatan. Iya, 3 kecamatan dibanding 15 itu jauh sekali, Besti. Iya kan? Nah, itu jadi lebih santuy. Enggak juga ini kemarin juga kan udah satu minggu lah pembersihan sungai di Bantaran. Yang waktu apa sih, hari
Pancasila ya? Ya, Kesaktian Pancasila, ya, upacara di Pancasila. Agak ngeri ya. Ngelihat di Instagram dong. Harusnya masyarakat Kota Madiun bangga lah. Ya, Karena mungkin, sampai upacara di bawah jembatan ini mahal. Nah, itu kalau Kita nggak kepikiran. di kabupaten sendiri gimana tuh pengelolaan sungainya? Karena kalau di sini kan lebih concern ya kan untuk pembersihan sungai itu sudah berkala lah. Dan kalau di kabupaten itu kan sungainya banyak nih ya. Nah, karena sungainya banyak, jadi kita harus menggandeng semuanya, semua elemen. Jadi kita nggak boleh menyelesaikan dengan satu aja kan, kayak BPBD aja dengan posisi ya kita dengan keterbatasan BPBD ya, akhirnya ya harus terlibat semua unsur. Kayak mungkin kalau misalnya memang kita harus mengadakan alat berat, ya kita harus koordinasi sama PUPR kayak gitu. Kemarin itu kalau untuk kegiatan untuk bersih-bersih sungai itu kita apa ya, jadi mulai rada berkurang karena memang posisinya giat ini berbarengan dengan datangnya bambrongan. Nah itu karena ya sebenarnya sungai di Kabupaten Madiun itu kayak nerima nih dari kiriman dari atas. Nah betul, jadi kayak yang kita mau bersih pun juga posisinya kita akan nerima dari atas gitu, dengan apa namanya bambrongan ini tadi. Jadi ya udah, posisi kita bisa bersihin itu ya pas pada saat kering kayak begini. Kalau misalnya musim penghujan udah deh, nggak mungkin karena juga. kecil kemungkinan untuk bisa bersih karena di sungai sekitaran Kabupaten Madiun tuh lebih banyak besar volumenya, maksudnya lebih banyak potensi naiknya kalau pada saat musim penghujan ya. Iya betul. Jadi isinya cuma standby aja kalau di saat musim penghujan. Nah benar, kalau misalnya lagi turun kayak begini ya mungkin dari elemen-elemen masyarakat juga kadang-kadang juga mengajak kita lah dengan ngirim surat biasanya dari BPBD Kabupaten Madiun, ikut enggak Mas hadir untuk pembersihan sungai gitu. Tapi kalau lebih ke agenda kita sementara ini masih kecil. Masih ada. Nah, cuman yang kadang membingungkan itu gini Mas. Kadang kalau kita itu kan membersihkan karena sungai ini kan batasnya kadang kan masih abu-abu ya. Antara batas sungainya kabupaten sama kota. Jadi kadang itu kita apa istilahnya pakai kalau mau membersihkan. Bener. Kayak di Buk Malang itu kan ada sebagian iya, benar. Punya kita nih. Iya, benar. Kapan hari itu kan memang ada giat pembersihan di situ. Nah, cuman kita tuh bingung membersihkannya karena ini kan sebenarnya harusnya ikut area nih. Lah ini loh yang jadi apa sih yang kemarin sempat jadi perbincangan rame itu, ya, itu kan pembagian ini sungai batas ini benar batas wilayahnya lah, dengan posisi kayak yang ya kayak wilayah Jiwan aja kita juga bingung loh ya. Itu masuknya di kabupaten atau masuk di kota ya. Karena kan untuk hukumnya kan ikutnya di kota, tapi untuk pemerintahannya tetap kabupaten kan. Ya, kalau misalnya sungai ini kan batas-batasnya kita itu juga kalau misalnya ini lebih baik nih ya, lebih baik gimana solusi dari harusnya ya mending kita bikin agenda lah. Kita bikin agenda, kita bareng nih. Nah, ini dengan posisi di sungai yang mungkinnya akan dianggap perbatasan dan berpotensi. Bener gitu nih, yang berpotensi dan apa ya, yang berpotensi ketika adanya naik itu bisa berpotensi ke lokasi ke kabupaten dan bisa berpotensi ke kota juga. Ya itu bisa di apa koordinasi ini. Atau mungkin ada kita bikin apa ya istilahnya MOU. Ini boleh nih. Ya. Kayaknya asik loh. Soalnya mungkin gini, omongkan sama bapaknya yang di sana ya kan. Ini solusi dari saya ini. Iya, kayaknya gitu ya. Kayaknya bisa lah, kita bisa bareng-bareng nanti mungkin lebih ke depannya lebih membangun koordinasi yang bagus. Karena kalau saya lihat sendiri Mas ya, kan ini gitu. Anggaplah saya ini baru di. Sama dong. Terus lanjut. Nah, jadi aku kalau lihat itu wilayah antara Kota Madiun, Magetan, Kabupaten Ngawi itu batas wilayah itu agak tipis-tipis semua. Tidak paham. Iya kan? Iya, memang gitu loh. Memang ya, karena kayak yang di peta itu aja udah gini nih. Pusing. Ada yang begini nih. Nah, ini yang kayak begitu. Kayaknya emang dari yang kita ya. yang kita harus mengikuti. Gimana sih ini masuk mana sih? Itu yang mungkin menyusahkan, sehingga mungkin kita perlu ada istilahnya kalau apa ya, selain hitam di atas putih, benar gitu kan, itu kan juga bisa jadi
patokan kita kalau mau menangani kejadian. Kadang kalau bisa sebelah sungai sebelah itu kan juga sebagian ikut kabupaten. Ya kan kalau waktu itu ada laka air. Ya kan? Kemarin kan sempat ada yang dari yang waktu di Magetan ya kalau nggak salah ya, yang antara masuk di kabupaten atau masuk di Magetan atau masuk di kota itu ya bingung juga. Ya sempet sih ada kayak begitu kan. Kita harus ya sebenarnya itu harusnya kita ada koordinasi keterkaitan batas wilayah ya. Lebih ke itu sih sebenarnya, batas wilayah yang terkait air ya, yang terkait sungai ya. Karena sungai ini kan banyak nanti jadinya itu banyak. Kalau misalnya bencana ya pasti ketika nanti dia ngeluber nih mau lari kemana dan buang ininya itu dari mana kemana gitu kan pasti. Terus yang keduanya ketika ada laka air kayak begitu gitu, ketika kayak begitu terus posisi ini jenazah ada di tengah gimana itu? Siapa nih yang mau nyelamatin? Siapa yang mau ngakuin ini? Siapa mau ngakuin ya, kan? Yang satu sisi dari sebelah sana nih. Ya itu daripada 77 iya kan bingung kan? Kenapa kamu nggak turun? Ya kan? Kamu kalau turun aku turun lah kan sama aja ya. Ya sebenarnya karena kita nggak bisa fleksibel sih. Aku ngerasa kayak yang ya harusnya kita lebih fleksibel aja untuk itu. Harusnya lebih banyak koordinasi lah untuk keterkaitan batas kota ini tadi sih, kota sama kabupaten. Iya itu loh sebenarnya besar peluangnya itu takut kesalahan paham. Nanti kan kita sudah kadung tolong. Loh ini mau 60 buat tolong. Nah itu loh. Gitu kan ini iya itu yang sulit tuh warga Magetan ketemunya di Madiun. Posisinya di tengah-tengah nih. Antara kota sama kabupaten. Yang nyelamatin siapa? Yang punya warganya datang. Yang mau nyelamatin datang sisi sini sama sisi sini. Terus gimana ya? Ya harusnya memang lebih fleksibel aja sih karena memang kita kurangnya komunikasi mungkin ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa komunikasi antar apa ya? Antar wilayah ya. Antar wilayah itu mungkin kita bisa bareng-bareng lah untuk bisa dikoordinasikan sama antar pimpinan juga. Mungkin kabupaten mau memulai duluan mengundang gitu. Apakah kabupaten akan mengawal segalanya? Ya nggak apa-apa lah, kan wilayah yang paling luas. Nggak, jadi gini, iya sih benar. Karena memang sebenarnya kemarin itu juga kita yang ditakutkan sama selaku kita yang di lapangan ya, karena kan kayak Pusdalop, BPBD Kabupaten Madiun dan TRC itu kan yang selalu ada di lapangan dari relawan juga. Nah ini kan mereka pun juga sering ngeluh gitu, Mas, aku gitu kayak gini. Nah kita pun juga mau memutuskan untuk kayak yang ya wis eksekusi atau enggak itu kan tergantung sama pimpinan juga kan, kita mau kayak gimana. Jadi ya sebenarnya lebih bagusnya antar pimpinan. Jadi antar pimpinan memang ada koordinasi, ada kolaborasi. Ketika nanti emang harus dibatas antara kota dan kabupaten ini. Jadi intinya kita punya batas nih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di Reskes Rescue Podcast by BPBD Kota Madiun. Kesiapsiagaan dimulai dari aku, kamu, dan kita semua.